Beberapa hari setelah kejadian itu, gue masih belum sepenuhnya pulih. Badan gue lemas, tidur nggak pernah nyenyak, dan mata gue bengkak gara-gara mimpi buruk tiap malam. Nyokap udah bawa gue ke orang pintar 2 kali. Katanya, gue ketempelan. Ada sesuatu yang nempel dan belum mau lepas. Tapi, waktu ditanya apa, mereka cuma bilang, dia masih mencari. Pagi itu, gue duduk di warung kopi dekat pos ronda. Tempat langganan warga desa buat ngopi sambil gosip. Kopinya pahit, tapi hangat dan sedikit nenangin. Gue sendiri duduk di pojok, gak banyak ngomong. Cuman ngeliatin orang lalu lalang sambil mikirin kejadian tempo hari. Gak ada yang gue ceritain ke orang-orang. Gak ada yang berani nanya juga. Tapi entah kenapa, pagi itu gue mutusin buat nanya ke orang satu-satunya yang paling tahu urusan kampung ini, Pak RT. Pak RT duduk gak jauh dari gue, lagi ngaduk kopi sambil ngipasin rokoknya yang udah tinggal setengah. Umurnya udah kepala 5, tapi mukanya keras. Bukan galak, tapi kayak orang yang udah terlalu sering lihat hal-hal yang gak masuk akal. Gue nyamperin, duduk di bangku sebelahnya. Pelan gue buka suara, agak ragu. Pak, saya semalam menginap di rumah kosong deket sungai. Itu yang tua banget, yang cat temboknya udah ngelupas semua. Pak RT langsung berhenti ngaduk kopi. Tangannya kaku. Matanya pelan-pelan noleh ke gue. Kamu tidur di situ? Suaranya pelan, tapi berat. Seolah udah tahu apa yang bakal gue ceritain. Gue angguk. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma butuh tempat nginep, tapi saya lihat sesuatu. Perempuan. Rambut merah. Mukanya kebakar. Dia senyum ke saya dari pinggir sungai. Malam itu listrik padam, senter mati, dan suara langkah kaki ada di mana-mana. Pak RT narik napas panjang. Rokoknya dipencet ke asbak. Dia ngelirik ke warung, mastiin gak ada orang yang denger, lalu dia pelan-pelan mulai cerita. Nak, rumah itu bukan rumah kosong biasa. Dulu, puluhan tahun yang lalu, sebelum kamu lahir, rumah itu ditempatin sepasang suami istri muda. Suaminya tentara, perang di daerah perbatasan. Istrinya nunggu di rumah setia banget, namanya Sari. Cantik, ceria, tapi kesepian. Dia sering duduk di pinggir sungai, nulis surat, terus hanyutin surat itu ke air. Katanya, biar sampai ke suaminya. Gua diem dengerin. Ada sesuatu di nada suara Pak RT yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Suaminya gak pernah pulang, lanjutnya. Gak ada kabar, gak ada berita. Sampai akhirnya malam selikuran. Kamu tahu malam selikuran kan? Malam ganjil. Terakhir sebelum lebaran. Katanya malam yang tipis batas antara dunia kita dan dunia mereka. Gue pelan-pelan angguk. Di malam itu, rumahnya kebakar. Gak jelas kenapa. Ada yang bilang dia nyalain lilin banyak buat semedi. Ada yang bilang dia dibakar warga karena dianggap gila. Tapi satu yang pasti, dia kebakar hidup-hidup. Ditemuin dalam posisi duduk di ruang tengah, tangannya masih megang surat terakhir buat suaminya. Rambutnya merah. Gosong terbakar, tapi ada bagian yang masih menyala. Aneh, kata orang-orang. Kayak api yang gak padam meski air sungai melimpah malam itu. Pak RT berhenti sebentar, minum kopinya sedikit. Sejak itu, rumah itu kosong. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, terutama kalau bertepatan sama malam selikuran, dia balik. Bukan buat ganggu, katanya. Tapi dia nunggu. Dia pikir siapapun yang tidur di rumah itu adalah suaminya yang pulang. Dia datang pelan-pelan, ngeliatin. Kalau orang itu kabur, dia ngikutin. Kalau orang itu diem, dia nungguin. Sampai orang itu ikut tinggal sama dia. Gue telan ludah. Tangan gue dingin. Pak, malam saya tidur di situ. Emang malam Jumat Kliwon. Pak RT diem lama. Matanya gak lepas dari wajah gue. Ya, berarti kamu yang dia tunggu sekarang. Gue gak bisa ngomong. Dada gue sesak. Nafas gue berat. Di dalam kepala, bayangan senyumnya muncul lagi. Senyum tanpa gigi, mata merah, dan rambut yang seperti api. Seolah masih di belakang gue sekarang. Pak RT berdiri pelan.
Saran saya satu, Nak, jangan pernah balik ke rumah itu. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasain, jangan balik. Tapi nyatanya, gue balik. Entah kenapa, malam minggu itu kaki gue jalan sendiri. Tanpa mikir, tanpa rencana. Kayak ada yang manggil. Rumah kosong itu udah kayak manggil nama gue dari kejauhan. Suaranya pelan, lembut, tapi gak bisa ditolak. Malam itu hujan, kecil. Gue pakai jaket, bawa payung. Tapi begitu sampai di depan rumah itu, hujan berhenti. Langit gelap dan gak ada suara. Gak ada jangkrik. Gak ada kodok. Cuma suara detak jantung gue sendiri yang makin lama makin keras. Rumah itu masih sama. Tua, catnya ngelupas, jendelanya bolong. Tapi lampu di dalamnya nyala. Padahal gak ada listrik. Gue jalan pelan ke dalam. Langkah kaki gue kayak otomatis. Dan begitu sampai di ruang tengah, gue duduk. Di posisi yang sama kayak dia waktu kebakar dulu. Gue gak ngerasa takut. Gue cuman ngerasa pulang. Dan sejak malam itu, orang-orang bilang gue berubah. Gue gak inget siapa-siapa. Nyokap bilang gue sering ngomong sendiri. Bokap bilang gue sering jalan malam-malam ke pinggir sungai, duduk di sana sambil ngomong, "Sayang, aku pulang." Sekarang, tiap Jumat Kliwon, gue duduk di depan rumah itu. Kadang buka pintunya, nunggu siapa aja yang lewat. Kadang gue kirim surat, gue hanyutin ke sungai. Sama seperti yang dia lakuin dulu. Dan katanya, gue sekarang nunggu istri. Tapi, istri siapa?